اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, aslinya kita jalan menuju surga miliknya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun bima hafizallah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhdhuwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul kirim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para hujjaj, para asatir wa asatidzah, wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Hamzah, juga terkhusus kepada sahibul bait, sahibul hajat, uminda kita yaitu Umi Samih, yang senantiasa kita doakan semoga beliau sekeluarga selalu diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang halal dan thayyib, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur yang barakah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Allah segerakan jodohnya. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka kita sama-sama taklim, zikir, ibadah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan keimanan kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum ta'lim kita mulai, mari kita sama-sama kirim Fatihah kepada guru-guru kita, wabil khusus kepada mualliful kitab. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan ila hadrati Al-Imam Al-Faqih Syekh Ahmad Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terutama kita kirim Fatihah untuk semua kita yang hadir di sini. Senantiasa Allah berikan kekuatan iman, diberikan sehat jasmani, rohani, dan panjang umur yang barakah. Bil barakah wal karamah wasyafa'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata dan ucap pada malam hari ini selain kita mengucapkan bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan kepada diri kita sekeluarga, nikmat iman dan Islam, sehat jasmani rohani, panjang umur yang barakah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan rezeki yang halal dan thayyib. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad, yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minal dhulumati ilan nur. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita akan mengkhitbah seorang wanita. Nah, jadi seorang lelaki akan mengkhitbah kepada seorang wanita. Ibu, nggak ada suaranya. Lapar ya? Belum makan? Selesai ngaji kita makan bersama ya. Minggu yang lalu kita mengkaji tentang apa? Tentang wasiat kita kepada keluarga kita manakala kita dalam keadaan sakit. Ibu bisa nyimak nggak Bu? Bisa disimak nggak? Bisa paham nggak? Insya Allah. Jadi kalau kita sakit Bu, itu kita disunahkan wasiat kepada keluarga kita, dan juga berwasiat kepada orang yang berkhidmat kepada kita, orang yang membantu kita manakala kita sedang sakit, kita dibantu dirawatnya kita sama orang yang membantu kita. Tentunya dengan wasiat, bukan wasiat suruh jual tanah atau jual rumah. Tapi manakala kita sakit, kita berwasiat kepada keluarga kita, juga kepada orang yang berkhidmat, orang yang membantu dan menolong kita, membantu kita waktu kita sakit, untuk berwasiat dengan cara apa? Bil ihsani ilaihi, dengan nasihat yang baik. Dengan apa? Dengan nasihat, dengan wasiat, dengan ucapan yang baik. Kepada siapa? Kepada keluarga kita. Dan juga ada nasihat atau wasiat manakala ketika kita sudah tahu mendekati ajal kita. Kalau kita sudah dekat ajal kita, kita tahu bakal mati 1-2 minggu lagi. Tahu matinya karena ada sebuah had atau sebuah hukuman yang dilaksanakan baik secara hukum negara maupun secara syar'i, atau hukum qisas, atau selain daripada keduanya. Kalau kita tahu kita bakal 2 minggu lagi bakal mati karena kita ada sebuah hukuman, karena kita melakukan kesalahan di dunia ini, maka kita banyak istighfar dan berwasiat kepada keluarga kita. Contoh manakala kita bermaksiat, melakukan perzinahan. Ketika berzina kemudian kita hamil. Setelah hamil, kalau menurut hukum syar'i ada qisas. Itu namanya dirajam, dicambuk sampai mati. Atau ada sebuah qisas,
Manakala kita membunuh saudara kita, mati saudara kita karena kita bunuh, maka hukuman qisasnya kita pun akan dibunuh, kita pun akan dimatikan. Nah, disitulah kita berwasiat kepada siapa? Kepada keluarga kita atau selain daripada keduanya. Kita boleh berwasiat manakala kita sudah mendekati ajal kita, manakala kita sudah mendekati kita akan mati. Salah satu contoh ketika zaman dahulu, zaman Rasulullah, ya, itu ada sebuah riwayat di dalam kitab Sahih Muslim, ya, dari Imran bin Husain. Itu dari salah seorang satu kampung yang namanya Juhainah. Itu namanya Juhainah. Orang kampung namanya Juhainah. Dia datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku datang kepadamu karena aku dalam keadaan hamil, bunting," kata orang Betawinya. Meteng nek cara wong Jawa nek, kata orang Jawanya kita meteng. Ada orang Jawa? Ada ya? Hamilnya karena melakukan sebuah perzinahan yang dihasilkan dari sebuah perzinahan. Lalu ia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melakukan perzinahan hingga aku hamil. Maka aku adalah orang yang berdosa dan aku orang yang pantas untuk dihad. Aku adalah orang yang pantas untuk dihukum cambuk, untuk dirajam. Ya Rasulullah, rajamlah aku, hukumlah aku sekarang ya Rasulullah." Rasulullah bertanya kepada siapa? Kepada si wanita yang hamil itu, "Apakah kamu masih punya seorang wali? Seorang bapak, paman, kakek dan lain sebagainya?" Ya bilang, "Iya," katakan, "Ya, aku masih punya seorang bapak." Lalu dipanggil bapaknya oleh Rasulullah, "Wahai wali, datanglah kau kemari. Kau tahu bahwa putrimu, anakmu dalam keadaan hamil dari hasil perzinahan." Ibu-ibu, perzinahan zaman sekarang itu marak ya Bu ya? Bu, maka banyak tuh orang yang hamil tanpa nikah. Ya, kata Roma Iramanya gimana? Bagaimana coba? Kata Roma Irama? Hah? Hamil tanpa nikah, anak tanpa ayah, lagi-lagi alasan cinta. Alasan cinta. Itu hamil. Dipanggil bapaknya sama Rasulullah, "Wahai wali, kau urus anak ini, anakmu yang dalam keadaan hamil, sampai cucumu, anak yang ada dalam kandungan ini terlahir ke dunia. Beri makanan yang sehat, beri susu yang sehat, agar anak yang dalam kandungan ini lahir dalam keadaan sehat." Kenapa demikian? Rasulullah kalau saja mau merajam, kalau saja mau menghukum, bisa saja. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling mulia di dunia ini, yang manakala ketika orang itu berbuat dosa dalam keadaan hamil, mengandung seorang anak di dalamnya, sementara anak itu dalam posisi yang halal, anak yang suci, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi anak walaupun ada dalam kandungan hasil perzinahan, anak yang ada dalam kandungan dari seorang ibu yang Nasrani, Yahudi, Majusi, ketika ia lahir ke dunia, ia dalam keadaan suci. Maka Rasulullah menunggu sampai terlahirnya itu anak. "Wahai wali, apabila anakmu sudah lahir, kandungan yang ada dalam kandungan anakmu sehat walafiat,
lalu bawa anakmu yang sudah melahirkan itu ke hadapanku. Untuk apa? Untuk dilakukan hukuman had, yaitu dirajam. Setelah lahir itu anak, kemudian dipanggil itu ibunya yang hamil yang sudah melahirkan, diperintahkan ke bapaknya untuk diikat badannya, dipakaikan baju yang bersih, lalu kemudian dicambuk sampai ia meninggal dunia. Karena dicambuk, akhirnya ia tidak mempunyai dosa. Akhirnya ia masuk ke surga. Maka kita orang tua wajib untuk selalu mengawasi putra dan putri kita, Bu ya. Ini zaman modern, zaman canggih, Bu. Ya kita lihat di TV banyak konten porno yang dilihat oleh anak-anak kita, hingga anak kita yang baru berusia sekolah kelas 2, 3 SMP sudah melakukan hubungan seksual dengan cara apa? Dengan cara yang tidak dihalalkan oleh agama, yaitu melakukan perzinahan. Sementara kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jadi kita itu nggak boleh mendekati zina, apalagi melakukan perzinahan. Karena zina itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mengawasi anak-anak kita supaya anak-anak kita terhindar daripada perbuatan kemungkaran, daripada perbuatan kemaksiatan, daripada perbuatan perzinahan. Nah, lalu kemudian malam hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana kita caranya melamar seorang wanita. Nah, ini kalau lamar ini udah di mana-mana ya. Apalagi sekarang udah mulai musim dingin, kayaknya kudu cepat-cepat pada punya lagi, yang nggak punya lagi cepat punya bini, yang belum punya bini yang punya bini. Caranya bagaimana? Caranya kita bertaaruf, berkenalan dulu dengan perempuan yang kira-kira cocok buat kita. Ya, perempuan kalau kenalan sama laki-laki yang buat cocok buat kita. Laki-laki zaman sekarang, Bu, kebanyakan minta. Kalau kenal sama kita, sama perempuan, kebanyakan laki-laki minta duit, ngeret, Bu, hati-hati. Masa sih? Iya. Tuh. Kita cari dah tuh laki-laki yang beriman, yang mau tanggung jawab terhadap keluarga. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Adhkar An-Nikah. Kitab ini menerangkan tentang ucapan atau bacaan atau pembicaraan ketika kita menikah. Wa ma yata'allaqu bihi, dan sesuatu yang ada hubungannya dengan nikah. Nah, jadi orang nikah itu, Bu, lihat kelihatan bakal bisa menjadi berkah atau tidaknya kita bisa lihat dari pertama bertemu. Kayaknya banyak ibu-ibu tapi ngantuk kali ya. Bentar, Bu, kalau ngobrol nih pulang dari sini saya yakin nih pada main HP lagi nih ibu-ibu. Iya. Di mana-mana, Bu, yang namanya ngaji itu pasti bawaannya ngantuk. Padahal kata siapa? Kata Rasulullah, ala la tanalul ilma illa bisintatik. Syaratnya orang menuntut ilmu itu ada 6. Yang pertama, kita cerdas. Ya, kedua, kita sabar. Yang ketiga, kita semangat. Yang keempat, kita punya biaya, punya ongkos buat pergi ngaji. Yang nggak punya duit minta sama babaknya, sama lakinya. Yang nggak punya babak perlu rajin nabung. Nggak punya usaha, perlu rajin nabung kayak Umi Sami, dagang apa? Dagang aqua, dagang gas. Dia menjanda juga janda kaya, dia mau banyak duitnya.
Iya. Janda kaya dia mah. Ya kalau ada nih yang ngaji di sini kalau naksir boro-boro silakan dah. Boro-boro kalau dia naksir. Mau bisa mi? Boro-boro di Pinang. Pinang. Iya. Ya. Jadi yang keempat kita syaratnya orang itu belajar punya ongkos, punya biaya. Yang kelima kita kudu cari guru yang bisa memandaikan kita, Bu. Ya, yang bisa bikin kita pinter tentang hukum-hukum agama, furu'iyah tentang agama, yang bisa ngajarin kita ngaji, yang bisa ngajarin kita sholat, yang bisa ngajarin kita zikir. Itu yang kita cari guru kita, Bu. Coba selfie-nya berhenti dulu dah kalau lagi ngaji, biar ngajinya ada manfaatnya. Dengerin dah kalau ngaji ya. Dengerin, emang sih kalau ngaji mah walaupun duduknya aja, ngilernya aja dapat paha, kentutnya aja dapat paha. Iya, mana masa ngaji jitut, ngaji sambil kentut. Ada juga nenek-nenek jider ngaji sambil nyender. Aki-aki jiko ngaji sambil ngerokok. Ya, bujangan jiler ngaji sambil ngiler. Nah, ada. Yang keenam, syarat kita menuntut ilmu adalah dengan waktu yang lama, yang panjang. Lah ibu-ibu datang jam 8:30 ngaji udah jam 10 aja udah esat. Ini antara nggak betah menahan kentut kalau kata saya. Tapi kebanyakan kagak betah sama nahan pengen kentut. Pernah kejadian, Bu, di Jakarta Timur saya ngajar. Tempatnya sempit banget, Bu. Kebanyakan ibu-ibunya yang ngaji ada 70 orang. Yang terakhir yang bagian tempat pas di samping saya ada tempat yang kosong. Umurnya kurang lebih 67 tahun, Bu. Itu baru nyampe udah esat. Kata saya, "Nek, emang mau kemana?" Ini katanya sempit banget ya tempat. Nggak taunya dia nahan kentut, pas ngangkat sebelah bunyi tit aja. Nggak taunya dia kentut. Tetap dia dapat pahala, Bu. Nggak apa-apa. Nggak sengaja. Jadi kentutnya aja ibu bakal dapat pahala dari Allah. Tidurnya dapat pahala dari Allah. Tapi kalau bisa jangan selfie-selfiean dulu. Ntar selfie-nya setelah kita ngaji, terus lagi makan tuh boleh selfie ya. Kalau lagi ngaji dengerin dulu. Bagaimana caranya kita kalau mau nikah? Karena keberkahan nikah itu kita bisa lihat dari awal pertemuan kita. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Nanti ketemu, pertemuannya di mana kita bagusnya? Di sini babu mayakula manjaa yahtubu. Jadi bab ini menerangkan apa sih yang diucapin bagi orang laki-laki yang datang meminang. Meminang siapa? Imro'at. Meminang perempuan, mau gadis, mau janda, mau setengah gadis, mau setengah janda. Ada nggak yang setengah gadis, setengah janda, Bu? Ada nggak yang setengah gadis, setengah janda? Hah? Ada. Yang setengah gadis, setengah janda itu biasanya kalau janda masih demenan sama laki wong. Itu namanya setengah janda. Iya. Kalau setengah gadis biasanya kalau gadis belum tentu perawan. Zaman sekarang zaman medsos, zaman sekarang, Bu, masya Allah. Ya. Nah, itu kira-kira. Iya. Jadi bagaimana caranya kita kalau mau nikah, mau kawin, ngomongnya menghitbah itu bagaimana? Menghitbah seorang wanita min ahliha daripada keluarga babaknya. Jadi seumpama ini Bang Lopa atau Bang Rohman ini mau ngelamar seorang perempuan. Iya. Bagaimana ngomongnya? Atau kita ngelamarin orang nih, orang yang mau nikah kita yang ngomongin, gitu dah bahasanya yang paling gampang. Ya. Bagaimana tuh caranya? Kata mu'allif di dalam kitabnya, yustahabbu ayyabda'a al-khatib, apabila kita disunahkan memulai
Memulai apa? Memulai melamar, meminang seorang wanita itu harus diawali dengan bilhamdillah, dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, wasana alaihi, dan memuji atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak ujuk-ujuk datang ngomong sama babaknya, assalamualaikum mbak, saya dari kampung Sengon datang ke sini mau ngelamar anak babak. Bukan begitu. Ada tata caranya, kata mu'allif, disunnahkan. Ya. Untuk siapa? Bagi orang yang akan mengkhitbah atau melamar seorang perempuan, diawali dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian mengucapkan sholawat kepada Nabi, wassalatu ala rasulillah. Jadi sebelum kita ngomong yang lain-lain tuh kita buka mukaddimah dulu. Setelah kita mengucap alhamdulillah, kemudian mengucapkan sholawat, wa yaqul, kemudian mengucapkan lagi yang namanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terserah tuh yang mau minang, yang mau ngelamar, mau bapak-bapak ke, mau ibu-ibu ke, ngomong sama keluarga si orang yang mau ngelamar itu, ngomongnya kudu diawali dengan alhamdulillah, baru baca sholawat, baru bersyahadat. Contoh, saya datang ke bapak ini yang punya rumah, bapaknya siapa namanya? Bapak Haji Saman ya? Bapak Haji Saman ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haji Saman. Ya, sebelum saya melanjutkan pembicaraan, datangnya saya ke sini, saya mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baru dah kita ngomong tuh. Ngomong bagaimana? Ngomongnya ngelamar. Minta sama siapa? Sama Bapak Haji Saman, minta anaknya. Ini contoh. Kalaupun benar itu adalah atas dasar izin Allah. Bagaimana sih kita ngomongnya? Ji'tukum raghiban fi fatatikum fulana. Aku datang ke rumahmu wahai Bapak, ya, dengan penuh hati yang bahagia, dengan tujuan ingin melamar anakmu yang bernama Pulana bin Pulana. Pulana itu maksudnya Umi Sami binti Haji Saman. Seumpama. Contoh, iktibar. Jadi aku datang ke sini penuh dengan kebahagiaan, dengan tujuan ingin melamar putri Baba, anak Baba yang mana? Yang aufi karimatukum. Anak Baba yang perempuan yang insya Allah mulia di mata Allah dan di mata masyarakat. Jadi saya mau melamar anak Baba yang namanya umpamanya yaitu Sami. Itu, tapi ngomongnya kita diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baru ngomong secara lisan, secara bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa aja. Yang penting diawali dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Hafal enggak, Bu? Hafal enggak? Enggak hafal? Coba syahadat masa enggak hafal? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi besar kita Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu syahadat taini, syahadat taini. Jadi syahadat kita bersaksi kepada Allah, juga bersaksi kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa sih Bu kalau kita mau menikah, mau melamar tidak mengucapkan kalimat Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan Rasulnya manakala kita setelah menjadi menikah. Jadi kalau kita ngelamar perempuan, kita nggak awalin dengan kalimat yang saya sebut tadi. Setelah menikah, dalam pernikahannya kurang keberkahannya. Kalau Bang Korun, Bang Rohman umpama ngelamar perempuan, nggak baca nih yang namanya Alhamdulillah, nggak baca sholawat, nggak baca syahadat, nikah menikah jadi, tapi dalam pernikahannya kurang barokah. Maka diriwayatkan di sini Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Ibnu Majah wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kullu kalamin. Jadi setiap ucapan, setiap perkara, wa fi ba'dir riwayati, dan di sebagian riwayat dikatakan bahwa di dalam hadis kullu amrin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa ajdam. Jadi setiap perkara, setiap urusan yang tidak diawali dengan apa? Mengucapkan Alhamdulillah, maka ia akan terputus daripada rahmat Allah, daripada nikmat Allah. Aqta'un itu artinya terputus keberkahannya. Tidak mendapat keberkahan yang besar, namun akan mendapat keberkahan yang sangat sedikit. Bahkan di riwayat yang lain, wa raina fi sunanin Abi Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda Nabi, kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudu fahiya kal yadil admai. Jadi kata Rasul, setiap khutbah, setiap kita berbicara yang tidak ada di dalamnya mengucapkan kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah fahiya kal yadil jadmani, maka ia seperti tangan yang potong, seperti tangan yang buntung, tidak ada keberkahan. Tangan kita cakap, tiba-tiba tangan kita buntung, kira-kira pantas kagak Bu? Kagak pan? Maka setiap apapun urusannya, ucapkan dulu kalimat Alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, dan bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kadang pernikahan itu sangat unik. Ada yang ketika kita menikah, ujung-ujung tiba-tiba kita mimpi, setelah mimpi seminggu datang tuh laki-laki. Ada juga yang kita bisa menikah dengan cara macomblang. Tahu macomblang? Macomblang, main jodoh-jodohin. Nah, di sini babnya dijelaskan bahwa ada seorang ayah yang ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang sekiranya ia mau dinikahkan dengan anaknya. Tentunya seorang ayah itu mencarikan jodohnya dengan jodoh yang utama dalam keluarga yang baik, laki-laki yang baik, agar supaya apa? Anak kita bisa dinikahkan dengan orang atau laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, baik perilakunya, dalam kehidupannya tidak pernah bermasalah. Boleh kita cariin anak kita jodoh. Kalau zaman sekarang Bu, kalau kita cariin jodoh rada rumit. Kalau zaman dulu Bu, zaman engkong kita, kakek kita, kebanyakan laki bininya itu masih saudara semua. Dijodoh-jodohin supaya apa? Supaya keturunannya baik. Tapi sekarang Bu, dijodohin susah, kadang datang sendiri juga akhirnya rumah tangganya belegu. Nah, ada sebuah cerita. Manakala dulu ketika Umar mempunyai seorang anak yang namanya Hafsah. Hafsah ini punya suami, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, ini si ayahnya si Umar
Umar bin Khattab itu mencari jodoh para sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Karena kata Umar, kalau aku ingin mencarikan jodoh untuk anakku, tentunya adalah seorang laki-laki yang memang mulia di mata Allah dan Rasulnya, mulia di mata masyarakat. Suatu saat ketika Hafsah itu suaminya meninggal dunia, Umar mempertanyakan kepada Utsman, "Hai Utsman, maukah kau aku nikahkan dengan putriku yang bernama Hafsah?" Kita tahu bahwa Utsman adalah sosok seorang sahabat Nabi yang begitu kaya, yang begitu dermawan, yang begitu hebat. Kata Utsman, "Aku tidak bisa menjawab sekarang, tunggulah barang waktu 2 atau 3 malam. Ini Umar minta sama Utsman. Kata Utsman, "Tunggu wahai Umar. Kalau kau mau menikahkanku dengan putrimu, tunggu dalam kurun waktu 1, 2, atau 3 malam. Untuk apa? Untuk istikharah. Zaman sekarang jarang anak-anak kita istikharah. Kadang emak babaknya pas ngeliat pacar anaknya ganteng bawa sedan, necis berdasi, tanpa istikharah langsung suruh dilamar tuh anaknya. Suruh dilamar, udah dah dikawinin. Pas dikawinin dapat seminggu taunya ditangkap polisi. Dia namanya juragan narkoba. Maka itu risalah dari Rasulullah. Siapa yang punya suatu masalah, kalau kita ketemu laki-laki sama perempuan, gadis, perjaka, janda, duda, kalau kita punya punya demen, istikharah minimal 3 malam. 3 malam belum ketemu, 7 malam belum ketemu, 9 malam belum ketemu, 11 malam belum, terus istikharah. Supaya apa? Supaya mendapat kepastian dari Allah. Andai kata si anak ini sama si Jali, kalau emang cocok, ya Allah berikan aku keputusan. Pas mimpi ternyata bagus, bertemu dengan seorang raja dan putri duduk di sebuah istana. Nah, berarti itu isyaratnya cocok. Udah jangan lama-lama. Jadi sekarang ikutin tuh anjuran sunnah Rasul. Kalau kita punya anak, punya pacar, namanya siapa, Neng? Pacar lo, cobalah lu istikharah dulu. Lu udah demen, Neng, udah lu istikharah dulu, Neng. Karena demen itu ada 2, ada demen karena Allah, ada demen karena hawa nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Neng, jangan-jangan lu demen sama gantengnya. Ya, coba dah lu istikharah dulu, Neng. 3 malam aja itu sih, Neng, istikharah 3 malam. Pas ngimpi tuh orang jadi ular gede. Wah, itu jangan. Itu ular katanya, kalau ular itu katanya penyakit. Mimpi lagi, dapatnya lagi, mimpi ular melingkar aja. Kata orang nenek-nenek kita dulu, orang tua kita dulu, kalau kita mimpi setelah istikharah, mimpinya ular melingkar, itu laki bakal tidur mulu, kagak mau nyari duit, katanya begitu. Ya. Jadi sekarang ikutin anjuran Rasul. Siapa yang ingin rumah tangganya baik di mata Allah dan Rasulnya, di agamanya, di dunianya, di akhiratnya, kalau kita demen sama laki-laki demen sama perempuan, kalaupun kita demen istikharah, karena takut di dalam demennya kita itu ada syaitan. Istikharah dulu dah. Lalu kemudian setelah dapat 3 malam, itu Umar nanya sama Utsman, "Wahai Utsman, kau sudah istikharah, bagaimana hasilnya?" Kata Utsman, "Mohon maaf lahir batin, mohon maaf dunia akhirat wahai Umar. Aku bukannya tidak mau menikah, tapi ternyata dalam isyarahku untuk hari ini, untuk bulan ini, untuk tahun ini, aku tidak bisa untuk melaksanakan pernikahan." Waduh, Umar bingung. Umar nyari lagi dah sahabat Nabi. Ketemu tuh Umar dengan sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar Siddiq. Ditanya lagi Abu Bakar Siddiq, "Wahai sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, aku punya seorang wanita, anak perempuan, Hafsah namanya. Dia seorang janda, meninggal dunia suaminya. Aku khawatir kepada anakku, merenung, menangis, merintih, memikirkan nasibnya. Andai kau mau wahai
apa Abu Bakar Siddiq, maukah kau aku nikahkan dengan putriku yang bernama Hafsah? Itu Abu Bakar Siddiq enggak jawab, diam. Beda dengan Utsman, diam enggak jawab. Satu kali dijawab, ditanya enggak jawab, dua kali enggak jawab, tiga kali enggak jawab. Karena enggak jawab, ditinggal sama Umar bin Khattab. Setelah ditinggal oleh Umar bin Khattab, bukannya Abu Bakar ini enggak tahu rahasianya. Ternyata setelah tidak jadi dengan Abu Bakar, ini Hafsah akhirnya dilamar oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tahu bahwa Hafsah itu dilamar oleh Nabi, lalu Abu Bakar Siddiq berbicara kepada Umar, wahai Umar, aku mohon maaf, seribu maaf, bukan aku tidak mau terhadap putrimu yang bernama Hafsah, tapi karena aku tahu bahwa ketika suami anakmu, suami Hafsah ketika meninggal, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada niat ingin melamar Hafsah. Jadi Abu Bakar nggak mau sama tuh si Hafsah. Kenapa? Karena Abu Bakar tahu bahwa Hafsah itu sudah diingini oleh Rasul ketika isi suami Hafsah itu meninggal dunia. Maka kita mau muda, mau tua, apalagi kalau kita sudah mau masuk menjelang hidup kita setengah abad, jadi duda, jadi danda. Nyari laki, nyari bini kudu pilih minimal yang agamanya bagus, ya akhlaknya bagus, orangnya kerja walaupun gak kaya, walaupun gak ganteng, yang kuning, yang hitam, yang kuning langsat, yang celeng gak apa-apa, gak ada urusan. Yang penting kata Allah baik melalui istikharah, itulah menjadi jodoh terbaik untuk kita. Maka kita sering banyak membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kesimpulan pada malam hari ini ta'lim kita yang pertama adalah kita manakala kita sakit, banyak wasiat yang baik kepada keluarga kita. Terus kalau kita punya keluarga, anak, saudara, ponakan, teman, kalau mau nikah ajarin tuh baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ajarin tuh, kasih tahu sama teman-teman kita, ini ilmu. Kalau kita mau ngelamar perempuan, bacanya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus kita boleh Bu nyariin jodoh anak kita. Kita boleh Bu nyariin jodoh saudara kita. Kita boleh Bu nyariin jodoh teman-teman kita. Tapi dengan catatan kalau mau ngejodohin anak kita, kalau mau ngejodohin teman kita, mau ngejodohin saudara-saudara kita, kita kudu tahu kedua-duanya Bu. Kalau laki-laki, laki-laki yang baik. Kalau perempuan, perempuan yang baik. Jangan perempuan baik teman ibu dapat laki dijodohin sama yang tukang nipu, yang tukang apa galak sama perempuan. Ya, jadi kalau kita mau ngejodohin anak, jodohin teman, jodohin saudara, cari kalau laki-laki yang baik, kalau perempuan perempuan yang baik. Boleh Bu, mau jadi mencomblang juga boleh Bu. Ya, silakan aja, tapi jadi mencomblang secara syar'iyah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.